Terima kasih Pak Christian. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kemauan dan kemampuan sehingga kami bisa hadir bersama-sama, bisa bersekutu, menguatkan satu dengan yang lain, dan juga diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami lemah, terbatas, dan berdosa, kami sangat membutuhkan tuntunan-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah kami dalam pemberitaan firman, kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Nah, sekali lagi selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini dalam suasana tahun baru ya, saya juga ingin mengucapkan Kongsi Fachai Sinen Kuala Sangti Chufuni ya. Saya sudah latihan setahun ya untuk mengucapkan 3 kalimat tadi. Jadi semoga sudah benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersukacita dan hari ini kita akan membahas tentang satu hal yang luar biasa penting, yaitu bagaimana kita menjadi seorang pembawa damai. Saya akan coba share screen terlebih dahulu untuk kita. Nah, semoga sudah kelihatan. Jadi hari ini saya minta maaf karena OBS saya trouble, jadi saya harus pakai cara yang manual, cara yang tradisional, yaitu pakai PowerPoint dan share screen. Hari ini tema kita adalah peacemakers dalam nuansa Imlek, karena biasanya kita ketika kumpul-kumpul bersama keluarga besar itu ada beberapa orang merasa itu sebagai masa-masa penganiayaan karena mungkin nggak cocok dengan keluarga ini itu dan seterusnya, sudah banyak nggak cocok, terus melihat jumlah anak lagi, anak cuma punya 2, keponakan punya 100 gitu kan, dihitung-hitung bocuan gitu kan ya. Jadi beberapa orang merasa pertemuan Imlek itu bukan pertemuan yang menyenangkan. Nah, walaupun demikian, tapi sebetulnya itu adalah pertemuan yang memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk membawa damai, untuk menjadi pembawa damai bagi keluarga besar kita. Nah, hari ini tema kita adalah peacemaker, dan mari kita langsung membaca dalam Matius 5 ayat yang ke-9 seperti yang ada tertulis di layar. Saya bacakan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau dalam bahasa Yunaninya disebutkan makarioi hoi irene poioi, atau kalau saya terjemahkan, diberkatilah mereka yang pembuat damai. Jadi berbahagialah mereka yang membuat damai, hoti autoi huyoi teu karena mereka akan disebut anak-anak Allah, atau kalau dalam terjemahan yang lebih hurufiah, karena mereka anak-anak Allah akan disebut. Itu urutannya seperti itu. Autoi mereka huyoi theu anak-anak Allah, dan kletesontai akan disebut. Nah, Bapak Ibu Saudara nggak usah bingung tentang bahasa Yunaninya, nanti akan saya terangkan juga. Lihat di bahasa Indonesianya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, apa yang disebut dengan membawa damai di sini? Tadi saya sudah jelaskan, sebetulnya bukan pembawa damai, tetapi pembuat damai. Kata yang dipakai di sana adalah kata poieo dalam bahasa Yunani, atau kita melihat di situ poioi. Poioi dengan kata ireno. Jadi pembuat damai, peacemakers. Berbahagialah orang yang membawa damai. Tapi kedamaian seperti apa yang dimaksud di dalam bagian ini? Apakah damainya di sini dalam arti luas peperangan gitu? Di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah urusan dengan banyak orang, kita membawa damai, atau sebetulnya ini bicara tentang masalah yang lebih sempit, masalah personal. Kita dengan orang lain, kita harus membawa damai untuk mereka. Sebetulnya yang benar yang mana? Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya kan bicara tentang hati. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Dan kita sudah bahas itu. Suci hatinya itu artinya ketulusan dan artinya kekudusan. Rasanya kok lebih ke arah
personal. Berbahagialah orang yang berduka cita karena dosa. Karena orang lain, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Kesannya seolah-olah ini hanya kedamaian secara personal, kesannya. Karena semua bicara hati, orang yang murah hati, dan seterusnya. Tapi ternyata kalau kita lihat konteksnya, tampaknya luas juga mencakup di sini. Mari kita lihat misalnya. Kalau kita melihat di dalam konteks sesudahnya, jadi kalau konteks sebelumnya itu kelihatannya lebih personal. Konteks di atasnya lebih personal. Tapi begitu kita melihat konteks di bawahnya, maka kita menemukan konteks yang lebih luas di situ. Dikatakan misalnya, di ayat 10 sampai 12 akan ada banyak orang yang menganiaya kita. Jadi banyak orang akan menganiaya kita. Ini kan berarti bukan cuma permasalahan personal kan. Kalau persoalan personal kan kita akan dikecewakan, kita akan dijahatin orang. Bukan, ini kita akan dianiaya oleh banyak orang. Lalu juga di pasal 5 ayat 13 sampai 16 kita dipanggil untuk menggarami dan menerangi dunia. Orang-orang Kristen seringkali salah berkata, kita harus menjadi garam. Kita harus menjadi terang. Salah ya. Tuhan itu tidak pernah memanggil kita untuk menjadi garam. Tuhan memanggil kita untuk menggarami, bukan untuk menjadi garam. Tuhan memanggil kita untuk menerangi, bukan untuk menjadi terang. Karena Yesus cuma berkata, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Bukan hendaklah kamu menjadi garam dunia. Tidak ada ayatnya begitu. Hendaklah kamu menjadi terang dunia. Bukan itu yang Yesus maksud. Tapi anyway, konteks sesudahnya menunjukkan bahwa membawa damai di sini konteksnya lebih luas loh. Bisa jadi itu berhubungan dengan banyak orang memang. Berhubungan dengan orang, berhubungan dengan kota, berhubungan dengan negara. Dan yang menarik, Billy Graham di dalam bukunya yang sangat klasikal, salah satunya The Secret of Happiness, dia memberikan data kepada kita. Sejak kekristenan Protestan muncul, 15 abad yang ke-16, sampai abad yang ke-20, ternyata jumlah peperangan di dunia itu menurun secara signifikan. Nah, saya bukan ahli sejarah, dan saya tidak menyelidiki secara detail dari mana Billy Graham mendapatkan angka itu. Tapi seandainya angka itu benar, saya tidak tahu variabel-variabel apa yang dipertimbangkan, saya percaya angkanya benar. Cuma variabel apa saja yang membuat turun kan belum tentu, cuma kekristenan gitu. Belum tentu peperangannya itu turun hanya gara-gara orang-orang Protestan gitu. Tapi yang menarik adalah sejak kebangkitan Protestanisme di abad yang ke-16, ternyata jumlah peperangan di dunia semakin menurun. Dan saya yakin ini panggilan bukan cuma untuk orang Protestan, tetapi untuk semua orang Kristen, supaya kita bisa membawa damai di tengah peperangan dalam skala mikro maupun dalam skala makro. Kita harus tetap menjadi pembuat damai, atau bahasa Indonesia pembawa damai. Nah, ini konteksnya. Saya harap kita paham, jangan cuma dibatasi pada masalah personal, tetapi juga masalah yang lebih global, Tapi saya tidak akan membahas yang global. Mengapa? Karena tidak banyak di antara kita yang politikus, tidak banyak di antara kita yang mungkin mendapat kesempatan untuk memikirkan secara makro. Jadi saya akan lebih fokus pada konteks yang sempit, pertengkaran, perselisihan, dan sebagainya. Tetapi prinsip-prinsip yang akan diajarkan berlaku untuk konteks yang lebih luas. Nah, dengan demikian, sekarang mari kita lihat satu persatu secara lebih detail setelah kita tahu konteksnya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kita ini dipanggil bukan untuk menjadi pembawa damai, tetapi kita dipanggil untuk membuat damai. Berbahagialah orang yang membuat damai, para pembuat damai. Hoi eireno poioi. Eireno berasal dari kata eirene, damai, dan poioi itu berasal dari kata poios, kata kerjanya poieo, membuat. Jadi kita ini peacemaker. Nah, kalau kita memang dipanggil sebagai peacemaker, maka ini dia beberapa hal yang penting supaya kita tidak salah paham. Yang pertama adalah ini bukan sekadar mengalah atau membiarkan ketidakadilan. Kita kan seringkali sudah cukup puas kalau kita jadi orang yang mengalah. Misalnya ini,
Kalau ada orang suka cari gara-gara dengan kita memberi nasihat begini, sudahlah yang waras mengalah gitu kan ya. Kalau orang-orang yang tinggal di Jawa biasanya gitu. Yang waras mengalah, berarti kan kita tidak membalas tuh. Wah, kelihatan udah cukup baik ya, tidak membalas gitu. Wah, tapi sebetulnya ketika kita mengatakan yang waras mengalah, kita sedang mengatakan orang lain gila. Jadi di balik sikap kita mengalah, kita merendahkan orang lain. Atau misalnya kita pakai sebutan, sudahlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya kan, pasti banget pokoknya anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya kalau anjingnya setelah menggonggong diem. Ya kalau kafilahnya berlalu, anjingnya ngikut terus dan gonggong terus, itu bisa jadi masalah. Jadi kita ini bukan cuma diminta, dinasihati, diperintahkan, bukan cuma untuk ya mengalah, kita diperlakukan tidak adil, berdiam diri. Bukan itu. Kita ini harus menjadi peacemaker. Nah, kalau menjadi peacemaker berarti juga bukan sekadar pasif dalam pertengkaran. Bukan sekadar pasif dalam pertengkaran. Jadi misalnya orang cari gara-gara, ya kita berdiam diri saja. Orang menjahati kita, ya kita tidak membalas. Orang memfitnah kita, ya kita berdiam diri saja, tidak usah menggubris. Bukan itu loh, bukan itu. Bahkan ini bukan sekadar penjaga kedamaian, peacekeepers. Bukan juga peace bearers, pembawa damai. Tapi kita ini membuat damai. Berarti asumsinya adalah di tempat itu belum ada damai. Kalau peacekeepers, berarti kan sudah ada itu. Kita tinggal menjaganya saja. Nah, saya bersyukur saya ini termasuk orang yang tidak bisa jahat terhadap orang yang pernah baik kepada saya. Nggak bisa. Bukan berarti saya ahli berbuat jahat pada orang lain yang belum pernah baik sama saya. Bukan. Saya selalu memegang prinsip sekali teman tetap teman, sekali sahabat tetap sahabat. Atau kalau dalam bahasa Inggris pepatahnya yang terkenal adalah don't ever bite the hands that ever fed you gitu. Jangan pernah menggigit tangan yang pernah memberi kita makan gitu. Nah, saya melihat beberapa orang tiba-tiba bisa menjadi musuh terhadap orang yang dulu sangat dekat dengan dia, yang dulu sangat baik dengan dia. Tetapi walaupun kita itu pandai menjaga persahabatan, tapi tetap saja itu tidak cukup. Karena panggilan kita bukan menjadi peacekeepers. Bukan keepers. Sudah ada hubungan yang baik dan kita pertahankan hubungan itu menjadi hubungan yang sangat baik. Bukan cuma itu, tetapi kita dipanggil menjadi peacemakers. Saya memiliki sebuah kelemahan di dalam membangun relasi. Saya itu mudah lupa orang. Lupa, benar-benar lupa orang. Karena saya ini kalau orangnya nggak dekat, dalam arti ketemu terus, saya itu bisa lupa. Jadi maafkan Bapak Ibu kalau nanti jarang ketemu dengan saya bisa lupa. Karena lupanya itu kadang-kala ekstrem juga. Saya itu pernah di Bandara Jakarta pulang pelayanan gitu kan. Terus di depan saya itu ada wanita seumuran saya itu ngelihat saya terus gitu. Terus waktu saya lihat, loh siapa ya? Rasanya kok wajahnya ingat saya gitu kan. Terus setelah saya lihat lagi, waduh, bukannya ini mantan saya ya gitu. Lalu saya deketin, nggak enak dia lihat, saya deketin, terus saya tanya untuk coba, bener nggak itu mantan saya kan gitu kan? Dia sudah lihat terus. Akhirnya saya tanya gitu, Cik, sekolah SMA di mana? Wah, dia jawab, oh SMA-nya di Jakarta. Oh ya berarti bukan mantan saya loh. Bayangkan ya, wajah mantan aja saya sampai lupa. Cukup kan? Itu makanya istri saya aman kalau gitu-gitu. Enggak, saya wajah mantan aja lupa gitu. Benar-benar saya itu bisa lupa gitu. Nah, saya kurang di situ, tapi saya kagum dengan orang-orang yang bisa berteman sejak TK dan tetap berteman. Ada orang yang sejak SD berteman ya, terus berteman. Bahkan saya pernah melihat ya, orang dari SD berteman sampai menikah, beli rumah bisa sebelahan gitu. Luar biasa. Jadi sampai tua itu tetap jadi teman gitu. Dan mereka masih ingat detail-detail gitu. Detail pertemanannya apa itu masih ingat semua. Saya kagum sih dengan orang-orang yang seperti itu. Saya biasanya tidak ingat apa saja yang terjadi dalam pertemanan saya. Saya bukan tipikal orang yang semacam itu. Nah, teman-teman saya yang biasanya ngingat dengan saya itu apa, dan yang mereka ingat biasanya tidak terlalu menyenangkan mereka.
Biasanya yang mereka ingat adalah saya kerjain mereka, saya usilin mereka, dan seterusnya begitu. Makanya saya memilih untuk tidak mengingat ya semua hal-hal yang terjadi dalam pertemanan. Nah, walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara itu pandai berteman, bertemannya itu lama gitu kan ya, nggak pernah bertengkar sama sekali, tetap tidak cukup sih. Panggilan kita itu tetap bukan peacekeepers. Panggilan kita adalah peacemakers. Bukan cuma peacekeepers, bukan cuma pasif dalam pertengkaran, bukan cuma suka mengalah, tetapi peacemakers. Nah, apa yang membuat kita mampu melakukan ini? Saya yakin karena kita sudah mengalaminya. Kita bisa membuat damai karena kita sudah mengalaminya. Dan ada 2 ayat di mana kata damai dan kata membuat, kata Irene dan kata poieo muncul di dalam perjanjian baru. Yaitu Kolose 1 ayat 20 dan Efesus 2 ayat yang ke-15. Saya bacakan Kolose saja. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bahasa Indonesia menerjemahkannya pendamaian, dalam bahasa Yunani sesudah ia melakukan damai oleh darah Kristus. Jadi pendamaian di sana mengandung unsur eirene, kedamaian. Karya pendamaian Allah itu adalah fondasi bagi kita untuk menjadi pembuat damai. Dalam skala yang kecil misalnya, dalam skala yang mikro, di dalam Kolose juga pasal yang ketiga ayat yang ke-13, Paulus menasihati demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti, garis bawah ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya ulang sekali lagi, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sehingga dari 2 kelompok ayat ini kita bisa tahu sebetulnya alasan kita untuk membawa damai bukan karena kita ingin mendapatkan keuntungan dari orang itu. Beberapa orang kan berbuat baik kepada orang lain, mengalah kepada orang lain, bahkan rela doing extra mile untuk orang lain, tapi dengan harapan mendapatkan sesuatu dari orang itu. Berbuat baik kepada seseorang supaya menjadi rekan bisnis. Tidak salah sih. Lebih baik kita berbuat baik daripada tidak berbuat baik. Walaupun tidak salah, tetapi tidak cukup. Karena panggilan kita, ketika kita membawa damai, berbuat baik kepada orang lain, alasannya itu bukan karena kita mau mendapatkan sesuatu dari orang itu. Kalau alasannya itu kan berarti kita manipulatif. Alasannya bukan itu. Alasannya adalah karena kita sendiri telah menerima kebaikan dari Allah. Kita menjadi pembuat damai, peacemakers, karena Allah sudah made a peace di dalam hidup kita. God has made a peace in our life through Jesus Christ. Apa yang Allah lakukan di dalam hidup kita, itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk melakukannya kepada orang lain. Sebagai contoh tadi kita sudah membaca ayatnya. Mengapa kita harus mengampuni orang lain? Ya karena kita sendiri telah diampuni. Mengapa kita mengampuni orang lain? Ya karena kita sendiri telah menerima pengampunan. Saya mendapati bahwa banyak orang sukar mengampuni. Salah satunya adalah karena mereka memandang diri mereka terlalu baik. Saya ulang sekali lagi. Mengapa banyak orang sukar untuk mengampuni? Karena mereka memandang diri mereka lebih baik daripada yang sebenarnya. Mereka berpikir bahwa mereka tidak salah. Mereka lupa bahwa mereka pun punya banyak kesalahan kepada Tuhan. Tuhan mengampuni mereka. Mengapa mereka tidak bisa mengampuni orang lain? Salah satu hal yang saya syukuri dari kehidupan saya yang tidak karu-karuan di masa lalu adalah saya banyak melakukan kesalahan kepada banyak orang. Saya nakal,
saya mengucapkan kata-kata yang tidak semestinya, saya berkelahi, bertengkar, tapi unnecessary conflicts. Jadi ketika saya diampuni oleh Tuhan, saya menjadi orang yang mudah mengampuni orang lain. Dan jujur, saya tidak pernah punya musuh. Ada orang yang memusuhi saya, pasti ada. Tapi saya tidak punya musuh, gitu, tidak. Bahkan orang yang menikam saya dari belakang, yang mengkhianati saya, yang memfitnah saya, itu juga saya tolong malahan. Jadi saya bersyukur saya termasuk orang yang pandai mengubah lawan menjadi kawan gitu. Oleh anugerah Tuhan, saya diberi kemampuan untuk gampang mengampuni dan gampang menolong orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada saya. Nah, pertanyaannya mengapa saya mampu melakukan itu? Ya karena saya sadar, dulu saya orang berdosa. Dulu saya dalam tanda kutip, kalau boleh pakai kata yang lebih kasar, dulu saya brengsek. Dulu saya banyak melakukan kesalahan kepada banyak orang. Tapi toh Tuhan mengampuni saya. Jadi mengapa saya tidak bisa mengampuni orang lain? Panggilan kita sebagai peacemakers, pembuat damai, didasarkan pada pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengalami kedamaian bersama Tuhan, ya bagaimana kita bisa membawa damai, membuat damai kepada orang lain? We cannot share what we don't have. Itu sebuah kebenaran, sebuah axiom. You cannot give what you don't have. Allah memerintahkan kita untuk share what we have in Christ. We have been forgiven, sehingga kita mampu untuk memberikan forgiveness. God has made peace in our life. Karena itu kita bisa become a peacemaker. Apa yang Allah lakukan dalam hidup kita mendahului apa yang kita lakukan untuk orang lain. Itulah Injil. That's the gospel. Jadi kalau kita merasa begini, kok susah ya jadi peacemaker ya? Mengalah aja susah, apalagi jadi peacemaker. Membiarkan diri kita diperlakukan tidak adil saja susah, apalagi menjadi peacemaker. Saya ini tidak membalas saja sudah pencapaian. Kok masih nggak cukup dipanggil jadi? Bisa, pasti bisa. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara sudah mengalaminya. Pengalaman bersama dengan Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk menjadi peacemaker. Nah, tentu saja menjadi peacemaker tidak mudah. Upaya untuk peacemaking itu ada harganya. Sama seperti Allah membayar harganya untuk make peace with us. Itu harganya adalah anaknya sendiri dikorbankan bagi kita. Untuk apa? To make peace with us. Luar biasa. Hanya untuk membuat damai dengan kita, Allah membayar harganya. Makanya ini bukan tentang damai yang murahan. Ini bukan tentang a cheap peace. Bukan. Kalau Dietrich Bonhoeffer memakai istilah cheap grace, John Stott menggunakan istilah cheap peace. Bukan damai, kedamaian yang murahan. Bukan. Kenapa bukan murahan? Karena harganya memang mahal. Kalau kita mau menjadi peacemaker, maka kita harus siap dengan harga yang susah yang harus kita bayar. Misalnya apa? Mengampuni orang yang sangat menjengkelkan. Wah, ini tidak mudah ya. Mengampuni orang yang sangat menjengkelkan. Nah, kalau orang yang menjengkelkan itu kita temui seminggu sekali, masih lumayan. Kalau dia ketemu dengan kita setiap hari, nah itu baru menjadi godaan sih. Orang yang menjengkelkan di sekeliling kita akan selalu ada. Nah, kalau kita mengampuni sedangkan dia nggak pernah rasa salah, sedangkan dia terus-menerus menyakiti kita, maka ada harga yang harus kita bayar di situ. Atau mungkin ini, menegur orang yang sangat dekat dengan kita. Perhatikan ya, peacemaking itu bukan cuma membiarkan ketidakadilan kan. Peacemaking itu berarti kita kalau melihat orang lain bersalah kepada kita, kita bukan cuma mengalah, tapi kita datang kepada orang itu dengan lemah lembut, terbuka kepada orang itu, dan mulai membangun relasi. Nah, dengan demikian, salah satu bagian penting di dalam peacemaking adalah menegur orang yang sangat dekat dengan kita. Dan saya tahu ini tidak mudah sih.
Bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang berhalanya penerimaan, ini sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan jangankan jemaat ya. Saya pernah melihat di beberapa gereja kasus terjadi hanya gara-gara hamba Tuhan tidak mau menegur orang yang sangat dekat dengan mereka. Khawatir nanti kalau ditegur tersinggung, pindah gereja. Apalagi kalau yang dekat dengan mereka orang kaya. Waduh, beberapa hamba Tuhan langsung keep distance ya, nggak berani macam-macam mereka. Kenapa? Nanti kalau ditegur takut tersinggung. Nanti kalau tersinggung keluar ke gereja lain gitu. Akibatnya apa? Mereka gagal menjadi peacemaking. Mereka cuma menjadi peacekeeper aja. Yang penting jangan bertengkar, yang penting jangan bertengkar. Wah, tapi itu nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Saya dulu sangat menghargai satu hamba Tuhan senior, udah meninggal dunia. Tapi saya sangat menghargai beliau karena usia saya itu tidak sampai separuhnya beliau waktu itu. Saya masih sangat muda sekali, saya usianya belum 30 tahun begitu kan. Saya belum punya pengalaman penggembalaan yang banyak. Tapi hamba Tuhan senior ini sering, kalau gerejanya bermasalah, dia membawa orang-orang yang bermasalah itu, majelis-majelisnya, untuk menemui saya. Jadi beliau, istrinya, dan semua yang bermasalah, pergi menemui saya di luar kota, meminta nasihat saya. Wah, saya sangat respect sih. Seorang yang senior, gembala sidang dari gereja yang tidak kecil, tapi mau belajar dari seorang anak muda. Saya sangat appreciate itu. Nah, tapi ada satu hal yang saya beritahukan kepada hamba Tuhan ini. Jadi saya memberitahu Musa, ada satu hal yang mungkin Musa perlu pikirkan gitu. Karena tiap kali dua pihak bertengkar, selalu yang mendamaikan itu Musa. Dan Musa kalau mendamaikan itu biasanya tidak menyelesaikan persoalan gitu. Jadi mendamaikan tapi tidak menyelesaikan persoalan. Maksud saya begini, yang salah tidak ditegur. Semuanya hanya diminta untuk mengalah. Dua-dua pihak diminta untuk mengalah, tapi tidak pernah ditegur kesalahannya. Dan saya melihat terjadi beberapa kali pola yang semacam itu. Lalu saya memberitahu Musa mungkin ada baiknya berani menegur yang salah. Mumpung Musa ini masih dihargai, mumpung Musa masih direspek mereka, jadi Musa tegur saja mereka. Nggak apa-apa, mereka pasti bisa mengerti. Tapi ya berat karena sudah terjadi puluhan tahun, dia dikenal sebagai pendeta yang sangat sabar, yang tidak pernah marah, yang tidak pernah menegur orang lain, yang tidak pernah punya keinginan membalas, semua ketidakadilan itu dia rengkuh gitu. Sudah biasa begitu. Jadi mungkin dia kayak pengejauhan tahan the suffering Messiah gitu kan ya. Bukan saya banget lah pokoknya. Nah, akhirnya benar susah untuk dilakukan. Ketika hamba Tuhan ini meninggal dunia, tidak ada lagi yang bisa menyatukan semuanya. Sehingga gerejanya terpecah belah sangat serius sekali. Situasi ini sangat disayangkan sih. Sangat disayangkan kenapa? Karena hamba Tuhan yang saya hormati tadi hanya berperan sebagai peacekeepers, penjaga kedamaian. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi peacemakers. Ketika kita menjadi peacemakers, ada kalanya kita harus menegur orang yang sangat dekat dengan kita. Atau mungkin ini menjadi kedamaian yang mahal, karena kita harus mengambil inisiatif untuk berdamai. Apalagi kalau orang lain salah. Wong kita salah aja susah untuk minta maaf. Makanya kan ada iklan rokok itu sampai menuliskan siapa yang salah, siapa yang marah gitu. Kita seringkali begitu. Kita ditegur karena kita salah, malah dia marah. Nggak percaya? Ya coba berkendaralah di jalan. Saya berapa kali begitu. Ada orang yang salah menyalahi aturan lalu lintas, membahayakan dirinya, saya bel untuk memberitahu bahwa tindakannya salah. Malah dia marah-marah kepada saya. Aneh kan? Siapa yang salah, siapa yang marah? Misalnya nih, ada seorang suami selingkuh, terus ditegur. Kenapa kamu selingkuh? Istrinya tuh sampai tanya, kenapa kamu selingkuh? Selingkuh itu salah. Jawabannya apa? Ya kamu sendiri yang salah, nggak pernah dandan, nggak pernah gini. Kalau ngomong nggak enak dan seterusnya. Wah, luar biasa ya. Udah selingkuh salah, waktu ditegur, nyalahkan orang. Kalau kita berdamai, inisiatif berdamai karena kita salah, sudah susah.
Apalagi kita mengambil inisiatif berdamai pada waktu orang lain yang salah. Jelas tidak mudah, tapi itulah panggilan Tuhan untuk setiap kita. Kita dipanggil untuk berinisiatif membawa damai. Tuhan itu dikatakan anak manusia datang untuk mencari, bukan untuk ditemukan ya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan, bukan anak manusia datang untuk ditemukan. Bukan. Dia datang untuk mencari. Berarti ada inisiatif di sana. Kita mungkin harus membayar dalam tanda kutip harga diri. Ketika kita harus mengambil inisiatif lebih dulu, apalagi yang bersalah itu adalah orang yang secara sosial di bawah kita. Saya cukup sedih beberapa orang Kristen mudah berkata, aku nggak ngurus dia lah, biarin aja, nggak levelku dia. Wow, keren banget kalimatnya. Itu nggak levelku, ngapain aku ngurusin dia? Loh, kalau memang level-levelan, Kristus tidak akan jadi manusia untuk kita. Karena kita juga bukan levelnya dia sama sekali. Tapi Allah mau jadi manusia, bahkan menjadi hamba lebih rendah dari kita. Makanya kalau ada orang lain yang bersalah kepada kita, walaupun orang itu lebih rendah status sosialnya, status finansialnya, kita memang dipanggil untuk inisiatif sih. Making peace. Dan yang terakhir bisa jadi merisikokan diri sendiri. Merisikokan diri karena kita mungkin disalahpahami. Kadang-kala orang salah paham dengan saya. Ketika mereka berselisih, saya menegur dua-duanya. Tapi kan dalam konseling suami istri atau dalam perselisihan antar pihak, saya kan biasanya pisah duluan. Satu dulu saya ajak bicara, baru satu lagi saya ajak bicara. Nah, pada waktu saya ajak bicara masing-masing, saya fokus pada kesalahan masing-masing apa? Apa yang mereka perlu belajar dari sana. Kadang-kadang saya disalahpahami. Pihak A berkata, saya membela B. Pihak B berkata, saya membela A. Padahal waktu saya temukan, dua-duanya saya marahi, baru puas mereka. Dua-duanya saya tegur, baru puas. Nah, itulah kita. Ketika kita making peace, kita bisa disalahpahami. Makanya tidak mudah menjadi peacemaker. Tapi jangan khawatir, tidak mudah bukan berarti mustahil. Allah sudah make peace with us. Dan dengan harga yang mahal, yaitu anaknya sendiri. Saya yakin tidak ada harga yang terlalu mahal untuk melakukan semuanya ini. Mengampuni orang yang sangat menjengkelkan, menegur orang yang sangat dekat dengan kita, mengambil inisiatif untuk berdamai, membayar harga diri, dan merisikokan diri untuk disalahpahami. Dan bagian yang terakhir adalah ini, yaitu dikatakan orang-orang yang membawa damai berbahagia karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, saya mau memberikan penjelasan supaya kita tidak salah paham di sini. Kita menjadi anak-anak Allah itu bukan berarti status sebagai anak-anak Allah diperoleh melalui usaha kita membawa damai. Jangan sampai kita punya pikiran begitu ya. Karena Alkitab di bagian lain memberitahu kita menjadi anak-anak Allah itu karena diadopsi. Roh Kudus ada di dalam diri kita, Roma 8, Galatia 4, sehingga kita mampu berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita menjadi anak-anak Allah bukan usaha kita, tapi karena usaha Kristus bagi kita. Allah mengorbankan anaknya, supaya kita semua bisa menjadi anak-anaknya. Saya ulang sekali lagi, Allah mengorbankan anaknya sendiri, supaya kita semua bisa menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anak Allah bukan usaha kita. Lalu mengapa Matius 5 ayat 9 berkata mereka akan disebut anak-anak Allah? Perhatikan ya, Yesus berkata begini, mereka akan disebut, bukan mereka akan menjadi. Kalau Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang membuat damai, karena mereka akan menjadi anak-anak Allah, berarti status anak-anak Allah hasil usaha kita. Tapi Yesus tidak menggunakan kata menjadi. Dia menggunakan kata akan disebut. Lalu apa artinya disebut di sini? Nah, disebut di sini sebetulnya adalah sebuah pujian atau pengakuan karena kemiripan. Sebuah pujian atau pengakuan karena kemiripan. Dia akan disebut ini. Itu berarti pujian. Allah memberikan pujian kepada orang itu. Contoh misalnya,
Kalau kita dimiripkan dengan satu orang lain yang lebih terkenal dari kita, nah kita pasti akan bangga dengan sebutan itu. Saya pernah misalnya, wah pernah tahu ini ya gitu, tokoh yang luar biasa gitu. Oh ya tahu. Wah mirip loh cara menyampaikannya. Wah gitu kan ya. Nah kalau dimiripkan gitu aja udah seneng sebetulnya. Nah ketika disebut ini maksudnya sama sih. Ini pujian atau pengakuan karena kemiripan. Pujian atau pengakuan karena kemiripan. Ketika orang-orang yang membawa damai ini, mereka disebut anak-anak Allah, bukan berarti sebelumnya bukan anak-anak Allah. Bukan begitu. Mereka sudah menjadi anak-anak Allah sebelumnya. Nah, dengan membawa damai, mereka mendapat pujian, mendapat pengakuan bahwa mereka telah hidup sama seperti Bapaknya yang di surga. Allah yang telah menjadikan mereka anak-anak angkat ternyata adalah Allah yang sama yang mereka cerminkan di dalam hidup mereka. Allah yang sudah membuat damai dengan mereka, sekarang mereka membuat damai dengan orang lain. Makanya layak disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, saya berhenti sampai di sini untuk memberi ruang bagi Bapak Ibu saudara bertanya jawab ya. Saya kembalikan dulu pada Pak Christian ya.